Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan adalah sesuatu yang selalu hangat dibicarakan dan dia sangat besar jasanya kepada laki-laki. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang ada di bumi ini, perempuan ini punya andil yang sangat besar. Dia punya power, kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ada kesabaran yang luar biasa, ada daya rayuan yang luar biasa, ada daya tangisan luar biasa. Semua yang dimiliki perempuan ini bisa menjadikan suatu senjata untuk membawa satu kebaikan dan senjata untuk membawa satu kemaksiatan. Bagaimana anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah, betapa bencinya Abu Jahal dan Ikrimah bin Abu Jahal kepada Islam. Tapi akibat seorang perempuan yang bernama Ummu Hakim, dia bisa masuk Islam. Artinya perempuan ini dengan segala kapasitas dan kualitas dan power yang dia miliki, dia bisa menyelamatkan seseorang sehingga dia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga dengan orang yang pertama menerima dakwah Nabi adalah perempuan, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ibunya orang Islam. Beginilah kelebihan perempuan ketika dibawa dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi sebaliknya perempuan ini juga akan menjadi penyebab malapetaka. Dia akan digunakan oleh hal-hal yang mengajak kepada kemaksiatan dengan segala keindahan yang ada padanya. Karena memang perempuan ini bagian daripada perhiasan. Ad-dunya mata'. Ya, dunia itu adalah perhiasan. Termasuk isi dunia itu adalah perempuan yang merupakan perhiasan daripada dunia ini. Namanya perhiasan, dia punya daya tarik yang luar biasa. Nah, tengok aja sekarang Bapak Ibu, apa-apa saja yang dijual itu tak bisa lepas daripada perempuan. Mobil yang dijual, ban mobil yang dijual, tapi iklannya perempuan. Nah, gimana kira-kira? Apa hubungan kira-kira Pak? Dia jual ban mobil, tapi yang menjadi iklannya adalah perempuan. Daya tarik perempuan itu. Ya, daya tarik perempuan itu yang ditempelkan dekat ban mobil itu. Ya, inilah sesuatu yang bisa mengajak kepada kebaikan luar biasa, tapi juga bisa digunakan untuk kemaksiatan dan kehancuran dunia ini yang juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi berwasiat kepada kita, istausu bin nisa. Ya, pandai-pandailah kalian untuk berwasiat kepada perempuan. Ya, fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk. Bahkan tulang rusuk yang paling bengkok, kata Rasulullah SAW. Ya, tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita luruskan dipaksa, dia patah. Dia patah. Kalau dibiarkan dia bengkok terus. Nah, gimana kira-kira tuh? Dipaksa diluruskan dia patah. Ya. Dibiarkan akan bengkok terus, akan mengajak kepada satu kemaksiatan. Maka disinilah dituntut kita sebagai laki-laki untuk mengajak perempuan ini kepada kebaikan-kebaikan yang didasarkan kepada agama. Maka Nabi katakan, ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atu solehah. Dan perhiasan yang paling menarik itu, yang paling baik itu adalah perempuan yang soleha. Ya, betapa banyak perhiasan dunia ini. Ada mobil, ada harta benda, emas, permata.
termasuk jabatan, pangkat dan segala macam, itu bagian perhiasan dunia ini. Tapi Nabi mengatakan wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Tetapi perhiasan dunia yang paling baik ini adalah perempuan yang solehah. Bila ada perempuan yang solehah itu ada dalam rumah seseorang, maka surga sudah di tangan. Surga di tangan, Pak. Tapi bila dalam rumah itu ada perempuan yang durhaka kepada Allah, maka dalam rumah itu jangan harap akan ada surga. Nah, inilah tuntutan kepada kita. Maka menjelang kematian Nabi itu di antara wasiatnya apa? Mengenai perempuan nih, an-nisa. Ya, an-nisa, ingat tentang perempuan, ingat tentang perempuan. Nah, kenapa? Karena perempuan ini satu, dia lebih banyak daripada laki-laki hari ini, Pak. Semakin zaman semakin ke depan, perempuan itu akan semakin banyak daripada laki-laki. Coba cek aja di rumah. Secara yang mayoritas dalam satu keluarga itu rata-rata lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki secara global. Saya di rumah saya 7 orang, ya, cuman 2 laki-laki, 5 perempuan. Ya. Coba dalam satu rumah saya 7 orang, suami istri tambah anak, cuman 2 laki-laki. Saya 1, anak saya 1, lebihnya perempuan. Artinya apa? Begitulah perbandingan laki-laki dengan perempuan gitu. Maka satu-satunya cara untuk mengajak perempuan ini adalah dengan lemah lembut, dengan kebaikan yang didasarkan kepada agama. Satu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama istri-istri beliau yang berada di atas unta, ya. Kemudian yang mengiring unta ini seorang hamba saya yang bernama Anjasah. Anjasah ini adalah hamba saya yang mampu, yang pandai menaklukkan unta itu. Nah, hadirin berbahagia, salah satu trik yang dilakukan oleh Anjasah ini adalah dengan bernyanyi, sehingga ada kesemangatan, sehingga unta itu pun mudah terbawa. Nah, Anjasah ini berjalan kemudian bernyanyi dengan kuat. Akhirnya apa? Ini unta itu juga agak cepat larinya. Apa kata Rasulullah? Waihaka ya Anjasah. Hati-hati Anjasah, celaka engkau, hati-hatilah engkau. Ruwaidika bil qawarir. Ya, itu yang ke bawah itu adalah gelas kaca. Betapa indahnya Nabi mengumpamakan kepada perempuan ini gelas kaca, Pak, bukan gelas plastik, Pak. Apalagi gelas aluminium, gelas kaca. Artinya, wahai Anjasah, di atas onta itu ada gelas kaca. Siapa di atas onta? Istri Nabi dan perempuan-perempuan lainnya, istri Nabi yang lainnya. Artinya apa? Perempuan itu dikategorikan sebagai gelas kaca. Satu, dia mudah retak, dia mudah pecah. Kalau sudah pecah, kalau sudah retak, maka sulit untuk menyatukannya. Bagaimana hebatnya perempuan? Perempuan ini jauh lebih hebat daripada kita, Pak. Dia sabar luar biasa. Bapak punya anak 7, umpama kasih bapak 1 orang mengendongnya 3 jam, tidak sanggup itu. Tapi dia sanggup berjam-jam mengendong anak itu. Sanggup dia berjam-jam. Sambil mengendong anak, dia menyuapin yang lain, memasak juga, menggosok baju bapak juga, melayani bapak juga. Coba kalau bapak, suruh anak 6 orang taruh di rumah, suruh istri pulang kampung, kuat lagi kira-kira? Angkat tangan, Pak, nggak tahu ada. Kalau nggak tahu, Pak. Tuh seminggu aja, nggak usah 1 bulan. Titip anak 5 orang sama kita, anak kerjakan bang katanya. Aku hari ini istirahat 1 minggu katanya. Ampun kita, Pak. Maka Nabi mencontohkan bahwa perempuan itu sama dengan gelas kaca. Hati-hati, kalau dia jatuh, dia retak, pecah malah. Bagaimana sikap Nabi menghadapi perempuan itu? Lembutnya dengan segala-gala ucapan, dengan segala sikap, dengan segala perhatian. Maka bagaimanapun kuatnya perempuan itu, dia sanggup mengerjakan rumah yang begitu banyak kerjaan rumah, menggosok umpama yang di rumah, kemudian menggosok, mencuci, melayani anak, apalagi perempuan yang terlibat dengan kerja di luar. Satu sisi dia mencari nafkah juga membantu suaminya, satu sisi dia harus menjadi seorang ibu di rumah tangga, menjadi istri bagi suaminya. Betapa hebatnya dia, Pak. Tapi ketika dia sudah pecah, hatinya sudah tergores, 1 bentakan suami saja, maka dia akan layu. Dia akan layu. Dia akan menangis. Ya, hanya itu senjata dia.
Kalau sudah sakit hatinya, ini susah Pak. Bahasa siapanya sakitnya tuh di sini. Kalau sudah seperti itu kata dia, udahlah payah itu Pak. Ya, payah itu. Maka untuk mendidik perempuan ini katakan Nabi itu adalah bawa dia dalam agama. Dan inilah tugas kita para suami ini. Tugas para suami ini. Ini pribadi saya nih Pak. Sesalah-salahnya perempuan tetap salah awalnya suami. Ini saya nih, terserah kepada bapak-bapak. Kenapa? Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Ya, bini dan modeliko payah bana diajak didik segala macam. Selama ini kemana? Umpama seperti itu, kita sudah alhamdulillah Allah beri hidayah kita umpama. Dulu kita tidak sampai ke masjid, sekarang masjid, taat, soleh. Istri kita belum bisa diajak dalam ketaatan. Berapa lama Pak ajak istri Bapak dalam ketaatan? Berapa lama kita menikah? 20 tahun. Sudah 20 tahun kita menikah. Agama berapa banyak baru kita berikan selama 20 tahun itu? Kalau dia sekali-sekali itu ada kejengkelan segala macam, ya wajarlah. Ya, wajarlah itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa Nabi luar biasa dalam mendidik para perempuan ini. Karena kemuliaan perempuan itu Masya Allah. Kekuatannya itu kalau digunakan untuk agama, tengok Nabi Khadijah itu habis-habisan Pak. Khadijah itu 2/3 Mekah itu milik dia. Begitu habis-habisan seperempuan-perempuan ketika dia sudah menyukai sesuatu. Tapi ketika dia tidak suka, jangan dipaksa. Ya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita tanamkan agama dalam dirinya. Maka dikatakan Nabi tadi, ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang solehah. Nak mewujudkan perempuan yang solehah, kita soleh dulu Pak. Ya, kita baik dulu. Nak mendapatkan istri Fatimah, Khadijah dan segala macam semacam itu, jadilah Ali terlebih dahulu. Jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Ya, ini yang perlu kita ingat-ingat. Ya, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimanapun perempuan itu lebih kuat daripada kita Pak. Tapi kalau kita satu bentakan saja yang menyakitkan hatinya, maka semua itu akan hilang dan layu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.